Halo, perkenalkan nama saya Caroline dengan NIM 14. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas AFL 2 mata kuliah Green Accounting, yaitu mengenai Carbon Tax for Plastic Waste. Sebelum memulai, jadi sebenarnya apa sih bahayanya dari sampah plastik itu? Jadi, plastik merupakan salah satu benda yang selalu digunakan pada kehidupan sehari-hari manusia. Hampir semua kemasan makanan dan minuman terbuat dari plastik. Tentunya dengan kepraktisan plastik juga memberikan beberapa dampak yang sangat merugikan, yaitu yang pertama, sampah plastik dapat mengancam ekosistem laut karena plastik membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terurai dengan sempurna, dan plastik juga mengandung bahan-bahan kimia. Kemudian yang kedua, yaitu ternyata plastik menyumbang sebanyak 3,8% karbon yang tentunya dapat membahayakan atmosfer. Lalu yang ketiga, yaitu plastik juga merupakan salah satu faktor penyebab utama dari adanya perubahan iklim, karena sejak proses produksi hingga tahap pembuangannya, sampah plastik ini mengemisikan banyak gas rumah kaca ke atmosfer. Selanjutnya, berikut merupakan berita mengenai sampah plastik yang telah saya temukan. Sebenarnya, berita mengenai sampah plastik itu sudah banyak sejak tahun 2018, bahkan hingga saat ini, yaitu tahun 2022, masih banyak ditemukan banyaknya hewan-hewan laut yang terdampar hingga mengalami kematian akibat dari sampah plastik tersebut. Isu marine plastic debris ini merupakan isu yang membahas mengenai sampah yang ada di laut. Sampah plastik merupakan salah satu keprihatinan paling besar bagi berbagai pihak terhadap kondisi perairan laut. Dengan banyaknya sampah plastik, baik yang berada di permukaan hingga bawah air, membuat banyak ekosistem laut terancam. Hal lain yang menjadi kekhawatiran dari sampah plastik yaitu sifatnya yang undegradable, sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama di laut dan mengandung bahan-bahan berbahaya. Kemudian bentuk plastik yang menyerupai ubur-ubur membuat plastik termasuk dalam rantai makanan karena telah dikonsumsi oleh ikan, sehingga hal tersebut yang membuat banyak di antara ekosistem laut yang terancam bahkan mengalami kematian karena dampak dari pencemaran plastik sampah tersebut. Kemudian untuk menanggulangi marine plastic debris tersebut, yaitu sejak tahun 2015 Indonesia telah mengkampanyekan bahaya dari marine plastic debris di tingkat nasional. Pada pertemuan United Nations Environment Assembly, Norwegia mengusulkan Indonesia untuk menjadi co-sponsor dari revolusi marine plastic debris dan mikroplastik. Kemudian saat World Ocean Summit 2017 di Bali, pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan pengurangan sebesar 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut dan memuat rencana aksi nasional 2018-2025 yang melibatkan berbagai kementerian atau lembaga dan Pemda. Sebenarnya plastik juga mengakibatkan adanya perubahan iklim, yaitu lebih dari 99% plastik terbuat dari bahan kimia yang bernama petrokimia. Petrokimia pada umumnya terbuat dari gas alam dan minyak bumi. Untuk mengangkut dan memproduksi plastik tersebut tentunya membutuhkan banyak energi dan bahan bakar juga. Sehingga plastik merupakan faktor utama bagi perubahan iklim karena dalam proses pembuatan hingga pembuangannya, plastik telah menghasilkan banyak emisi gas rumah kaca. Ketika plastik dibuang akan tetap memberikan sisa jejak karbon, dan saat melakukan pembakaran pada plastik tentunya juga akan melepaskan karbon tersebut ke atmosfer. Pemerintah berupaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara membentuk pajak karbon. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Carbon tax ini sebenarnya merupakan salah satu dari rangkaian pendukung dari kebijakan Green Accounting dan Good Corporate Government. Dengan adanya penerapan pajak karbon dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP, semakin memperkuat komitmen Indonesia untuk menargetkan emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih awal. Tujuan carbon tax yang pertama yaitu untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca sebagai langkah memerangi pemanasan global. Menerapkan pajak karbon di Indonesia dapat membantu mengurangi pemanasan global dan juga mengendalikan perubahan iklim, serta meningkatkan pendapatan pajak pemerintah dan meningkatkan efisiensi energi bagi konsumen dan bisnis. Kemudian yang kedua, mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Dan yang terakhir yaitu untuk mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Peran lain dari Green Accounting yang dapat diterapkan yaitu dengan membatasi penggunaan kantong plastik. Diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P75 Tahun 2019 mengenai peta jalan pengurangan sampah oleh produsen sebagai salah satu upaya pengurangan sampah plastik. Kemudian, awalnya pemerintah juga menerapkan peraturan penggunaan plastik berbayar apabila berbelanja di supermarket. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saat ini banyak dari supermarket yang tidak menyediakan kantong plastik dan mengarahkan kepada para masyarakat untuk menggunakan barang-barang yang eco-friendly, yaitu seperti membawa tas kain saat berbelanja dan menggunakan sedotan stainless.
Sekian presentasi dan pembahasan saya. Terima kasih.